Baik, terima kasih telah mampir di channel saya. Kali ini saya akan melanjutkan materi video sebelumnya, yaitu tentang persiapan untuk SPT badan. Kali ini untuk persiapan SPT tahun 2022 dan kita akan menyampaikannya di tahun 2023. Sini akan saya menyampaikan atau melanjutkan materi video sebelumnya tentang CIT, yaitu kiat melaporkan SPT dengan tepat pasca PPS. Mari kita simak videonya. Ini adalah gambaran atau outline apa-apa yang akan saya paparkan dalam video ini. Yang pertama, gambaran umum SPT tahunan, kemudian penghasilan, penghitungan pajak penghasilan, SPT, PPH, WP Badan, formulir 1771. Kita masuk pertama, yaitu gambaran umum SPT tahunan. Pengertian apa itu SPT tahunan? SPT tahunan adalah surat pemberitahuan yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, wajib pajak dan atau bukan objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT tahunan adalah SPT untuk 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Ini sesuai dengan pasal 1 angka 11 dan 13 Undang-Undang KUP. Mengapa kita wajib melaporkan SPT tahunan? Ini adalah merupakan kewajiban wajib pajak pertama, yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Kedua, menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak. Kemudian yang kedua, membayar pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi dan pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Kemudian yang terakhir yaitu melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam surat pemberitahuan SPT masa dan tahunan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Wajib pajak badan yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi atau terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, contoh-contoh wajib pajak badan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Ini adalah jenis-jenis wajib pajak badan. Media untuk penyampaian SPT, yaitu menyampaikan SPT tahun dapat melalui e-form di www.pajak.go.id atau e-filing www.pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi perpajakan, kantor pos atau jasa ekspedisi tercatat, atau datang langsung ke KPP atau KP2KP. Ini perlu perhatian, itu batas waktu penyampaian, yaitu untuk SPT tahun 2022 pajak penghasilan tahun 2022 yaitu 30 April tahun 2023, nanti bulan April nanti. Atau jika WP tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, yaitu 4 bulan setelah akhir tahun bukunya. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan
harus dilunasi sebelum SPT PPH disampaikan. Ini batas waktu penyampaian SPT. Alur pengisian SPT tahunan yaitu hitung dulu berapa pajak yang harus kita bayar, apakah kurang bayar atau lebih bayar atau nihil. Kalau kurang bayar kita bayar dulu, baru isi SPT lengkap, benar dan jelas, kemudian melaporkannya. Penghasilan. Definisi penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Klasifikasi penghasilan yaitu objek pajak yang bersifat final di Undang-Undang Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH, atau objek pajak dengan ketentuan tarif umum di Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Atau yang klasifikasi yang selanjutnya adalah yang dikecualikan dari objek pajak di Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Penghasilan yang merupakan objek pajak yaitu terdiri dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan atau jasa, hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian uang, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan pengasihan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian nomor 10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian penghasilan juga adalah keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya, selisih lebih karena penilaian kembali akibat tetap, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh berkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha pekerjaan bebas. Tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nomor 17, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang KUP. Kemudian nomor 19 adalah surplus Bank Indonesia. Ini merupakan objek pajak. PPH final dibayar sendiri atau dipotong pihak lain, tidak dapat dikreditkan. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara, yaitu biasa disingkat dengan 3M, penghasilan yang dikenakan PPH final tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan PPH terutang pada akhir tahun dalam SPT tahunan PPH. Penghasilan yang dikenakan PPH final tidak digabungkan dengan penghitungan pajak akhir tahun, tetapi cukup dilaporkan saja. Ini terkait dengan PPH final. Dan selanjutnya, penghasilan yang dikenakan PP final, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan
pencerahan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan, dan penghasilan atas usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sesuai PP 23 tahun 2018 di UMKM. Ini adalah jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak final. Kemudian ada jasa konstruksi. Jika wajib pajak memperoleh penghasilan dari usaha yang dikenakan PPh final, maka laporan SP tahunan nihil, misalnya jasa konstruksi. Jika WP memperoleh penghasilan selain dari usaha yang dikenakan PPh final, wajib pajak wajib melakukan pembukuan terpisah. Ini mana yang final, mana yang enggak. Yang tidak final harus dibukukan secara terpisah. Penghasilan yang lain yang diterima atau diperoleh dari usaha yang tidak dikenakan PPh final tersebut dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya dipisah yang mana final dan bukan final. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang ditentukan pemerintah. Harta hibahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan, pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa, dividen atau penghasilan lain, ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Ini dikecualikan dari objek pajak. Kemudian selanjutnya adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian bagian laba atau sisa usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dengan syarat tertentu, bantuan atau santunan yang dibayar oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Selanjutnya, dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH atau BPIH khusus yang penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya dengan syarat tertentu. Kemudian selanjutnya, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ini adalah biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Biasa disingkat dengan 3M, yaitu yang berhubungan dengan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini adalah biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Ini biasanya terdiri dari biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, biaya penyusutan atau amortisasi fiskal, iuran kepada dana pensiun, dan
yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian penjualan atau pengalihan harta, kerugian selisih kurs, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Kalau di luar negeri tidak boleh dikurangkan. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan, kemudian piutang yang nyata-nyata, memang ini nyata-nyata ada syaratnya, yang dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu. Kemudian zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Kemudian pembentukan dan pemumpukan cadangan piutang tak tertagih khusus, ini hanya khusus untuk bank, leasing, dan cadangan untuk asuransi, dan cadangan penanaman kembali hutan, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, dan cadangan biaya penutupan limbah. Ini ada sesuai dengan peraturan di bawah ini. Ini ada PMK 80, PMK 81, kemudian PMK 219. Kemudian selanjutnya yang boleh dikurangkan adalah kompensasi kerugian tahun sebelumnya, ini maksimal 5 tahun. Kemudian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan terbatas berupa biaya makan atau minum bagi seluruh, ini ada ketentuan untuk seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian natura kenikmatan yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan daerah tertentu. Ini natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan. Ini boleh dikurangkan. Kemudian sumbangan khusus, ini sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang PPH atau PP 93 tahun 2010. Ini yang berkaitan dengan sumbangan bencana alam, kemudian penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, pembangunan infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga. Untuk biaya kendaraan sedan atau sejenisnya, ini boleh dikurangkan hanya 50%. Kemudian biaya telepon ini juga boleh dikurangkan 50% saja dari biaya yang aktual. Kemudian di sini dijelaskan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. Ini adalah pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun, kemudian biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, ini selain perusahaan yang diperbolehkan seperti tadi bank atau leasing itu boleh. Kemudian premi asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Ini tidak boleh dikurangkan. Kemudian penggantian imbalan pekerjaan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ini yang tidak boleh dikurangkan. Dan selanjutnya yang tidak boleh dikurangkan adalah harta yang dihibahkan atau bantuan sumbangan dan warisan. Dikurangkan juga tidak boleh dengan pajak penghasilan. Biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi yang menjadi tanggungan. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, ini tidak boleh. Sanksi administrasi serta sanksi pidana dalam bidang perpajakan tidak boleh dikurangkan. Penyusutan ini boleh dikurangkan. Ini untuk pembelian, pendirian atau penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai. Ini boleh disusutkan. Kemudian yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan melihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian dilakukan dalam bagian yang sama atau metode garis lurus. Kemudian metode penyusutannya boleh dengan saldo menurun. Ini metode penyusutan. Ini adalah tabelnya, yaitu kelompok 1 dibagi sesuai dengan
Undang-Undang PPh penyusutan dibagi menjadi 4 kelompok, dan untuk bangunan ada yang permanen dan tidak permanen. Ini untuk kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Untuk bangunan permanen 20 tahun, tidak permanen 10 tahun. Ini jika garis lurus, ini persentase penyusutannya. Sementara saldo menurun itu 2 kali dari persentase garis lurus. Ini dari nilai buku, kalau ini dari harga perolehan. Itu perbedaannya. Kemudian amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud. Ini contohnya hak cipta, paten, dan lainnya, dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hibah atau goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ini juga metodenya bisa garis lurus, kemudian saldo menurun. Ini metode amortisasinya. Sama seperti tadi, itu jadi kelompok harta tak berwujud ada 4 kelompok. Jika garis lurus persentasenya sama seperti tadi, saldo menurun 2 kali dari persentase garis lurus. Kemudian ini jelaskan cara menghitung pajak penghasilan seperti pada video sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini saya tambahkan lagi, yaitu penghitungan penghasilan. Seluruh wajib pajak badan wajib pembukuan. Kewajiban pembukuan harus diselesaikan di Indonesia dengan ketentuan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Penghitungan penghasilan atau itu menggunakan prinsip taat azas atau stelsel accrual dan stelsel kas. Perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus mendapat izin dari Direktur Jenderal Pajak. Sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Ini pembukuan yang paling sederhana. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing atau mata uang selain rupiah ini dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Ini bisa kita lakukan, tapi harus mendapat izin dulu. Ada syarat-syaratnya. Ini bagaimana menghitung pajak, ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Di sini saya tambahkan, yaitu menghitung seluruh penghasilan bruto dikurangin biaya, kemudian kita mendapatkan penghasilan neto komersil, kemudian ada koreksi fiskal, ini ada positif negatif, kemudian ada penghasilan neto fiskal, dikurangin kerugian, kompensasi kerugian jika ada, kemudian kita mendapatkan angka penghasilan kena pajak, ini PPh terutang, penghasilan kena pajak dikali tarif sesuai dengan video sebelumnya. Jika belum jelas bisa lihat video sebelumnya. Kemudian dikurangi dengan PPh atau kredit pajak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga atau kita bayar sendiri. Ini PPh pasal 25 atau yang dipotong atau dipungut pihak ketiga adalah PPh pasal 22, 23, dan 24. Kemudian jika masih ada kurang bayar, ini harus kita bayar sebelum kita melakukan pelaporan SPT badan. Tarif PPh badan ini sekarang adalah mulai tahun 2020
20 itu turun 22%, dulu 25%, sekarang 22%. Untuk wajib pajak go public dengan persyaratan tertentu 3% lebih rendah dari yang normal. Kalau dulu sebelumnya adalah 20%. Ini contoh perhitungannya. Saya pajak yang terutang untuk wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk usaha tetap. Misalnya penghasilan kena pajak PT Damai tahun 2022 sebesar 3.670, maka pajak penghasilan terutang tahun 2022 adalah 22% kali 3.640 juta adalah 800.800.000 rupiah. Kredit pajak seperti saya jelaskan tadi adalah PPh 22, yaitu yang pemungut PPh atas impor atau transaksi tertentu. PPh pasal 23 adalah pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan bangunan. Pembayaran PPh wajib pajak sendiri, yang dibayar sendiri adalah PPh 25. PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri, ini PPh pasal 24. Kredit pajak PPh pasal 24 ini adalah besar PPh pasal yang dapat dikreditkan, ini ada rumusnya. Dikreditkan adalah lebih kecil antara PPh yang dipotong dibayar di luar negeri batas maksimum kredit pajak luar negeri. Ini perhitungannya batas maksimum, ini mana yang lebih kecil dari perhitungan ini, hasil perhitungan ini, yaitu pajak penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak kali tarif. Ini mana yang terkecil antara PPh hasil perhitungan ini dengan PPh yang dipotong di luar negeri. Yang terkecil yang bisa dikreditkan sebagai perhitungan pajak penghasilan di Indonesia. Ini SPT PPh wajib pajak badan formulir 1771, kira-kira isinya seperti ini. Ini kita isi formulir ini diisi lampirannya terlebih dahulu. Ini diisi NPWP, identitas, kemudian diisi apakah diaudit atau tidak, ada konsultan yang melakukan perhitungan. Ini diisi di sini nama dan NPWP-nya. Kemudian di sini ada penghasilan fiskal, kemudian perhitungannya sampai ke bawah, ini sampai dengan pajak yang terutang. Kemudian halaman 2-nya ini adalah untuk perhitungan PPh pasal 25 ke tahun depannya. Kemudian ditandatangani oleh wajib pajak. Ini yang diisi adalah lampirannya dulu. Ini lampiran pertama, ini jumlah peredaran usaha, kurangi harga pokok, kemudian biaya-biaya lainnya, dan penghasilan lainnya. Ini sehingga menghasilkan tadi adalah laba usaha komersil. Di sini ada koreksi fiskal, ini dimasukkan di sini koreksi fiskalnya. Ini lampiran 2 kita isi rincian dari harga pokok penjualan HPP. Ini diisi, di sini ada gaji, ada pembelian, ada jasa, ada macam-macam atau lain-lainnya. Dan formulir 3 ini adalah perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan. Ini kredit pajak, ini PPh pasal 22 dan 23. Ini diisi di sini di formulir lampiran 3 ini. Kemudian lampiran 4 adalah pajak penghasilan wajib pajak badan PPh final. Ini rincian PPh final diisi di sini apa-apa aja. Kemudian lampiran 5 ini diisi nanti di sini sesuai dengan kolom-kolomnya, daftar pemegang saham, kemudian ini apa ya, pengurus perusahaan. Kemudian formulir 6 juga diisi, nanti di sini ada apa-apa yang
diminta dalam lampiran ini. Kemudian selanjutnya, hal-hal yang diperlukan dalam pengisian SPT adalah melampirkan laporan keuangan lengkap seperti neraca, laporan laba, daftar penyusutan, dan lain-lain. Ini kalau daftar penyusutan ini ada di lampiran. Kemudian diisi terlebih dahulu formulir lampirannya, karena secara otomatis nanti akan terisi di induknya. Di setiap lembaran jangan lupa mengisi identitas seperti NPWP dan tahun pajaknya. Jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika tidak SPT yang Anda laporkan tidak dianggap sah, tapi saat ini sudah tidak perlu tanda tangan lagi. Jika SPT yang menunjukkan kurang bayar, kekurang bayar tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan. Pembayaran dapat dilakukan kantor pos atau bank persepsi. Mungkin demikian. Yang terakhir adalah sanksi tidak menyampaikan SPT. Pertama yaitu denda dan bunga jika telat, yaitu denda 1 juta rupiah. Ini jika denda terlambat untuk menyampaikan SPT. Kemudian pidana karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap, tidak melampirkan keterangan isinya. Ini kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun, dan denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari pajak yang tidak atau kurang bayar. Ini kalau pidana, ini pidana karena sengaja. Ini karena sengaja, tadi karena alpa, yaitu dendanya yaitu paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Kemudian denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali. Ini kira-kira yang perlu diperhatikan dalam penyampaian SPT Badan tahun 2023 nanti. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.